Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Halo bunda semuanya di rumah. Dalam kesempatan kali ini, seperti biasa, aku akan memberikan resep rekomendasi jajanan yang enak, ekonomis untuk ide jualan ataupun sebagai isian snack box kekinian. Resepnya ini anti gagal buat dicoba di rumah ya, dan hasilnya pun pastinya enak, cantik, serta modalnya ini tergolong ekonomis. Recommended banget buat teman-teman yang lagi nyari inspirasi resep untuk isian snack box ya. Di sini resepnya aku menggunakan 1 telur ya teman-teman, serta tanpa mixer. Hasilnya lembut, pokoknya empuk ya, dan pastinya gurih banget. Nah, untuk gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai selesai ya bun. Tapi sebelum itu, bantu terus channelku dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Yang pertama di sini aku gunain 300 gram tepung terigu, lalu 50 gram tepung tapioka. Ini diaduk dulu untuk tepung-tepungnya ya teman-teman. Kalau sudah, ini campurkan 50 gram kental manis atau setara dengan 2 saset kental manis ya. Lalu tambahkan 80 gram gula pasir, serta masukkan 350 ml air matang. Untuk memasukkan airnya ini bertahap saja teman-teman ya, jangan sekaligus. Kalau bertahap itu nanti kita tahu konsentrasi adonannya sudah pas apa belum. Kalau adonan martabak ini ya, adonannya ini enggak terlalu encer dan juga enggak terlalu kental. Ini diaduk sampai tercampur rata. Kemudian kalau sudah rata, di sini akan aku tambahkan setengah sendok teh baking powder, baking soda yang aku campur dengan sedikit air, lalu aku tuangkan ke dalam adonan. Kemudian ini diaduk kembali. Teman-teman, untuk menambahkan baking powder dan baking sodanya juga bisa di awal video tadi ya, bersamaan dengan tercampurnya tepung terigu. Lalu ini diaduk kembali sampai tercampur rata. Untuk bahan selanjutnya di sini aku masukkan 1 butir telur ayam ukuran kecil ya. Lalu diaduk kembali sampai tercampur rata. Lalu untuk bahan terakhir di sini aku akan masukkan 50 gram margarin yang sebelumnya sudah dilelehkan dengan cara ditim ya teman-teman. Ini kita masukkan ke dalam adonan martabaknya, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Nanti kalau sudah rata, teman-teman bisa tambahkan pewarna pandan ataupun pewarna kuning makanan ya, supaya hasil warnanya ini bagus. Di sini aku tambahkan 1 tetes pewarna kuning makanan, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk konsentrasi adonannya seperti ini. Jika diangkat, dia adonannya tidak mudah putus ya. Kalau sudah, ini adonan martabaknya akan aku diamkan minimal kurang lebih 60 menit ya teman-teman. Dan ini dia sudah 1 jam aku diamkan.
adonan martabaknya sudah ada sedikit gelembung-gelembung di bagian atasnya ya. Lalu ini akan aku aduk dulu sampai gelembung-gelembungnya ini tidak ada. Jangan lupa di proses ini teman-teman harus sudah memanaskan teflon atau cetakan martabak mininya ya. Di sini aku pakai cetakan teflon martabak mini. Ini cetakannya harus udah panas banget dan apinya harus pas ya. Di sini aku pakai api sedang cenderung kecil. Di sini aku pakai takarannya 1 centong sayur, lalu ditekan seperti ini. Kita tunggu, kalau panasnya pas dia akan bersarang langsung ya, di bagian atasnya ini akan bersarang meletup sendiri. Ini tandanya berarti fermentasi dari martabaknya ini berhasil ya teman-teman. Nah, kita tutup sebentar sampai dengan matang seperti ini. Kalau sudah permukaannya matang, ini bisa kita congkel keluarkan dari cetakan. Selanjutnya kita tuang lagi 1 centong adonan martabak, kita tekan untuk bagian pinggirannya ya. Dan untuk toppingnya di sini teman-teman juga bisa langsung ngasih toppingnya dengan mesoseres ataupun dengan kacang cacah ya, sesuaikan saja dengan selera. Ini aku panggang telepon, ini nggak lama ya, 3 menit sampai 4 menit ini udah matang untuk martabak mininya. Ini kenapa aku panggang di tengah, karena yang bagian pinggirnya ini nggak kebagian panasnya ya. Soalnya kalau nggak kebagian panas, ini martabaknya hasilnya bakalan bantat atau tidak bersarang. Kalau bikin martabak harus diperhatikan lagi untuk pengapiannya ya teman-teman, karena itu menentukan hasil dari martabaknya. Nah, ini selagi panas-panas tadi ya yang udah kita panggang, ini kita olesin sedikit-sedikit dengan margarin atau mentega tipis-tipis seperti ini untuk bagian bawah dan bagian atasnya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, berhasil untuk martabak mininya, kelihatan bersarang dan empuk seperti ini. Nah, selanjutnya ini aku tata dulu di cooling rack ya, satu per satu. Di sini udah aku olesin dengan margarin semuanya, lalu sudah aku kasih topping, ada 3 macam nanti ya. Ada topping ini aku taburin dengan parutan keju, lalu topping mesoseres, dan satunya lagi topping coklat kacang. Di sini dalam satu resep martabak ini aku menghasilkan 30 piece martabak mini. Dengan modalnya ini ekonomis, cukup 15.000 saja sudah menghasilkan 30 piece martabak mini. Teman-teman bisa dijual di kantin sekolah dengan harga 2.000-an ataupun dijadikan sebagai isian snack box kekinian di rumah ya. Nah, kalau sudah dikasih topping semuanya, di sini aku akan ini ya, kecerin, taburin. Aku kasih dengan kental manis sedikit aja supaya hasilnya lebih legit dan enak. Nah, ini yang original tuh, kelihatan banget bersarang ya teman-teman dan berhasil. Kita mau lihat tekstur dalam martabaknya ya. Nah, ini martabaknya untuk bagian pinggirnya ini kering ya, crispy, dan untuk bagian tengahnya ini dia lembut dan pastinya bersarang tuh. Bisa kelihatan ya teman-teman untuk sarang martabaknya. Nah, ini resepnya itu anti gagal buat teman-teman pemula yang baru belajar membuat martabak mini. Selain bisa dicetak di cetakan mini, resep ini juga bisa dicetak menggunakan teflon yang ukuran besar ya teman-teman. Tapi tentunya pengapiannya harus sesuai. Nah, kita mau cicipin dulu ya. Ini benar-benar lembut ya. Bagian tengahnya ini lembut banget untuk martabaknya tuh. Sarangnya kelihatan banget seperti ini ya. Rasanya ini enak banget. Ini meskipun martabak original, tapi ini gurih, enak pastinya ya. Nah, selanjutnya karena untuk isian snack box ini akan aku taruh di mika plastik 1 per 1. Ini untuk mika plastiknya agak kegedean sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Aku gunain mika plastik yang tersedia di rumah.
Jika teman-teman ingin lebih ekonomis, modalnya lebih irit, silakan menggunakan plastik OPP dengan ukuran bisa pakai ukuran 10 kali 15 ataupun ukuran plastik 8 kali 15. Sesuaikan dengan budget masing-masing ya. Lalu kalau sudah di sini akan aku taruhin dengan stiker terima kasih. Ini optional aja ya. Kalau yang nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Nah ini kalau sudah semuanya, untuk martabak mie-nya siap kita jual di kantin sekolah maupun di pasar-pasar dekat rumah ya teman-teman. Ini resepnya asli recommended banget, anti gagal buat teman-teman coba di rumah. Ini hasil martabaknya ini gembul-gembul bersarang ya teman-teman. Dan pastinya biar supaya nggak bantet ya, kadang teman-teman udah ngikutin resep yang pas, ternyata di pengapiannya ini yang kurang panas, jadinya martabaknya bantet. Nah sekian dulu video tutorial kali ini, semoga video dari aku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi nyari resep martabak mini gembul ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih. Nah, yang pertama siapkan wadah, lalu pecahkan 1 butir telur ayam. Di sini aku pakai telur ayam ukuran kecil ya. Lalu 15 sendok makan gula pasir. Kemudian ini aku akan kocok atau aduk ya menggunakan ini. Nggak menggunakan mixer ya teman-teman. Menggunakan lupa ini namanya apa. Pengocok ya, menggunakan pengocok. Ini kurang lebih aku kocok selama 8-10 menit sampai semuanya tercampur seperti ini. Kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 320 ml santan agak kental ya. Boleh menggunakan santan instan, ini perlahan aja. Lalu tambahkan 25 sendok makan tepung terigu, setengah sendok makan ragi instan. Ini kalau misalkan raginya udah lama, teman-teman boleh bikin ini ya ragi biang dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau raginya baru beli dan masih bagus, silahkan tinggal dicampur-campur aja seperti ini. Nah ini selang-seling ya, tepung terigu dan santan selang-seling dimasukin bertahap ke dalam adonan. Lalu jangan lupa tambahkan setengah sendok teh baking powder. Diaduk kembali sampai semua bahannya ini tercampur rata ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat resep lengkapnya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ini cara bikinnya super mudah banget tanpa mixer, tapi hasilnya enak, lembut, dan pastinya cocok banget dijadikan sebagai ide jualan ataupun isian snack box kekinian. Untuk bahan terakhir tambahkan 50 gram margarin ya. Ini yang udah dilelehkan dengan cara ditim. Kita tuang seperti ini semuanya ke dalam adonan. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Ini gampang banget ya bun cara bikinnya, tinggal diaduk-aduk aja udah bisa bikin cookies enak di rumah. Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini, langkah selanjutnya ya kita akan mengistirahatkan adonan cookiesnya terlebih dahulu. Ya jangan lupa ini adonan cookiesnya ditutup, boleh pakai plastik wrap ataupun kain yang bersih. Ini akan aku istirahatkan selama minimal 1 jam sampai permukaannya ini berbuih. Nah ini dia, ini tadi aku 2 jam ya teman-teman, jadi buihnya ini udah tinggi banget ya Allah. Ini udah bener-bener ngembang banget ya, ini udah bagus. Lalu ini aku akan aduk dulu sampai buihnya ini bercampur kembali dengan adonan cookiesnya. Jangan lupa di proses ini teman-teman harus sudah memanaskan cetakan cookies teflonnya ya. Kalau sudah diaduk tidak ada buih dan gelembung, selanjutnya ini aku akan pindahkan ke poci takar seperti ini ya, supaya memudahkan dalam proses pemasakan dan pencetakan.
Nah, di sini biar warnanya lebih bagus, aku tambahkan 2 tetes pewarna kuning telur ya. Teman-teman mau pakai rasa pandan juga bisa banget, tinggal ditambahkan perasa pandan atau rasa lainnya, sesuaikan dengan selera masing-masing di rumah ya. Nah, kalau sudah tercampur rata, ini siap kita cetak cookiesnya. Sebelumnya ini cetakannya udah dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini untuk bagian cetakan tengahnya nggak aku isi ya, karena kebetulan apinya ini kalau dapet di tengah itu gede banget, takutnya dia nanti gosong duluan. Di sini aku panggang kurang lebih selama 8 sampai 10 menit ya. Menggunakan nyala apinya ini kecil aja, kalau kecil supaya karena ini kan interaksi langsung dengan api kompor ya, jadi takutnya nanti cepat gosong. Nah, untuk lebih nikmat lagi di sini aku taburin dengan topping mayonnaise seres. Jangan lupa ditutup ya teman-teman, ditutup sampai permukaannya ini matang. Nah, ini dia udah mateng nih teman-teman, baunya udah wangi banget, harum. Saatnya kita congkel dari cetakan ya. Ini cetakannya anti lengket, jadi gampang banget, nggak perlu dioles apapun, ini udah pasti nggak bakalan lengket. Cetakannya bisa teman-teman peroleh atau beli di toko orange ya, banyak banget. Dan ini dia hasilnya, udah aku cetak semuanya. Dalam satu resep ini aku menghasilkan 18 piece cookies ya. Cookies mini, gembul, enak dan lembut banget. Nah, untuk selanjutnya di sini kalau misalkan mau buat isian snack box atau dijual, teman-teman boleh mengemasnya menggunakan plastik OPP. Di sini aku plastiknya lumayan kegedean, aku pakai ukuran 10 x 22 ya. Teman-teman boleh pakai ukuran di bawah itu. Nah, ini aku akan masukin dulu satu per satu ke dalam plastik OPP ya, supaya cookiesnya ini awet juga ya, nggak gampang basi. Ini aku kemas-kemas dulu ke dalam plastik OPP satu per satu. Lakukan sampai selesai, sampai semua cookiesnya sudah dibungkus rapi ya bun. Ini hasilnya udah dibungkus plastik semuanya ya, satu per satu. Untuk selanjutnya supaya tampilannya lebih bagus, di sini aku tempelin dengan stiker terima kasih atau stiker jualan teman-teman di rumah ya. Ini opsional aja. Kalau teman-teman nggak mau pakai stiker juga nggak apa-apa ya. Kita tempelin sampai semuanya selesai satu per satu ya. Dan jangan lupa teman-teman, ini wajib coba di rumah ya bun. Dan jangan lupa kalau udah request resep dari aku, bantu di tag di Instagram aku sama di share resepnya di teman-teman atau tetangga bunda sekalian ya. Ini hasilnya mantul banget, satu resep jadi banyak ya, lumayan bisa dijual dengan harga 2000-an atau 2500-an ya. Mengingat modelnya ini ekonomis banget, pastinya resep ini recommended banget buat bunda coba di rumah, apalagi yang mempunyai bisnis ide isian snack box. Nah, selanjutnya tahap icip-icip yuk bun. Di sini aku mau icip-icip dulu hasilnya dan kita lihat teksturnya. Ambil satu buah cookies tadi yang sudah kita bungkus, kita keluarkan dulu dari dalam bungkus plastiknya. Ini aku pegang, ini udah lembut banget, menul-menul seperti ini ya bun. Meskipun pakai satu telur dan tanpa mixer, tapi hasilnya luar biasa. Tuh ya. Untuk teksturnya bisa kelihatan ya di video seperti ini. Bismillah. Gurih banget, manisnya pas dan teksturnya pastinya lembut ya. Nah, oke, sekian dulu video dari aku kali ini ya bun. Semoga video dari aku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya nih yang lagi nyari resep cookies ekonomi satu telur dan tanpa mixer. Ini juga cocok banget buat yang lagi nyari ide jualan maupun isian snack box kekinian ya. Selain cara bikinnya ini mudah banget, bahan-bahannya mudah didapat, modalnya juga cukup ekonomis ya. Di sini aku cukup 15.000 sudah bisa membuat cookies mini seperti ini dan hasilnya cantik dan gembul.
Oke, sekian dulu video dari aku ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih.